Ya, kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes, ini pasal 9, bagian ini ayat 35 sampai ayat 41. Ya, di sini kita melihat penglihatan orang buta dan kebutaan orang yang dapat melihat. Ingatlah bahwa sebenarnya seluruh pasal 9 ini adalah satu kisah. Ada kesatuan. Ini harus dipelajari secara utuh. Memang kami membagi ini menjadi beberapa rekaman supaya rekaman tidak terlalu panjang. Tetapi sebaiknya dipelajari seluruh pasal 9 ini. Sampai di sini, kisah ini masih belum lengkap. Ya, karena iman dari dia yang tadinya buta, yang masih belum sempurna, dan juga pelajaran mengenai orang-orang Farisi dan kebutaan mereka ya belum dinyatakan. Bagi orang Yahudi yang merenungkan Injil Yohanes, kisah ini dan penutupnya ini menegaskan bahwa para pemimpin agama mereka yang melawan Tuhan Yesus dan melawan pengikut Tuhan Yesus, merekalah yang buta. Tetapi Tuhan Yesus adalah, kita tahu dia adalah terang hidup. Pasal 9 ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayalah engkau kepada Anak Allah." Kata engkau di sini ditegaskan. Sebenarnya dalam bahasa Yunani, kita tidak perlu kata ganti orang engkau, kamu, mereka, aku, dan sebagainya. Karena sudah dinyatakan di dalam bentuk kata kerja bahwa ini, percayakah ini adalah orang kedua, engkau, tunggal. Tetapi memang di sini Tuhan Yesus memakai kata engkau, ya, su dalam bahasa Yunani, sehingga ada suatu penekanan pada kata engkau. Engkau, hei, engkau percayakah engkau? Seperti itu. Dan barangkali terjemahan lain berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dan memang beberapa naskah yang paling kuno itu memakai istilah Anak Manusia. Tetapi Alexandrinus itu kekecualian. Alexandrinus dari abad ke-5 dan mayoritas naskah, hampir semua naskah berkata Anak Allah. Pembacaan Anak Allah lebih kuat dan adalah asli. Sebenarnya di dalam menyelidiki naskah-naskah kuno itu, yang paling kuno belum tentu yang paling bermutu. Memang yang Alexandrinus dan Sinaiticus dan Vaticanus dan papirus-papirus sering kurang bermutu. Pembacaan yang lebih tepat adalah percayakah engkau kepada Anak Allah? Pasal 9 ayat 36, jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Di sini, dia yang tadinya buta berkata, Tuhan, ini kata Yunaninya kurios. Memang kurios dapat sering berarti Tuhan, tetapi sering juga berarti Tuhan. Dan di sini terjemahan yang tepat bagi kata kurios adalah Tuhan. Karena pada titik ini, dia yang tadinya buta bicara kepada Rabi Yesus sebagai Tuhan dan belum sebagai Tuhan. Sebelum titik ini, orang yang tadinya buta, dia belum pernah melihat wajah Yesus Kristus. Tetapi pasti dia mengingat suara yang tadinya berbicara kepadanya. Dan dia siap melakukan apa saja yang dikatakan oleh suara itu. Pasal 9 ayat 37, kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Di sini ada di dalam bahasa Yunani kata kai yang sering diterjemahkan dan harus diterjemahkan bukan saja,
Tetapi secara harfiah, dan engkau melihat dia, dan dia yang sedang berkata-kata. Kai itu. Tetapi menurut BDA Gay, yang merupakan leksikon kamus yang paling dihargai, kamus mengenai Yunani di Perjanjian Baru dan sastra-sastra Kristen yang itu, menurut BDAG itu, kata kai yang dipakai dua kali seperti ini perlu diterjemahkan ya seperti bukan saja, tetapi dengan suara yang pasti penuh dengan sukacita, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dialah yang harus dipercayai. Bukankah kata-kata ini mirip apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan di sumur Yakub di dalam pasal 4 ayat 26? Pasal 9 ayat 38? Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Kata Tuhan di sini, sekali lagi kita melihat kata kurios di dalam bahasa Yunani. Apa masih Tuhan? Ataukah ini dia bicara kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan arti yang penuh, arti ya Tuhan Allah. Saya kira di sini bukan Tuhan tetapi Tuhan. Dia sujud menyembah Tuhan Yesus. Kata sujud menyembah di sini, proskuneo, memang dapat berarti sujud untuk menghormati manusia, raja atau yang agung, siapa-siapa. Dapat juga dipakai untuk sujud menyembah Allah. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 25, Cornelius melakukan kata kerja ini, sujud, kepada Petrus. Dan pasti Cornelius paham bahwa manusia tidak boleh disembah sebagai yang harus disembah Allah. Dan Cornelius pasti paham itu. Satu contoh lain yang lebih jelas, Wahyu pasal 3 ayat 9 memakai di sini kita melihat kata kerja proskuneo. Orang-orang Yahudi dari sinagoge Satan pasti tidak datang menyembah anggota-anggota jemaat Philadelphia. Di situ pasti artinya sujud menghormati. Walaupun demikian, di dalam ayat ini rasanya dia yang tadinya buta, dia sujud menyembah Tuhan Yesus sebagai Allah. Tidak ada kesan di sini bahwa dia sujud menghormati dia. Rasanya segera dia berseru, aku percaya Tuhan. Segera dia sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan orang Yahudi, dia paham bahwa hanya Allah yang dapat disembah. Iman dari orang yang tadinya buta bertumbuh luar biasa. Ya, catatan di sini, ini satu-satunya tempat di seluruh Injil Yohanes di mana kita melihat manusia sujud, proskuneo, Tuhan Yesus. Pasal 9 ayat 39. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus meringkaskan seluruh pasal ini. Ternyata penyembuhan dia yang buta sejak lahir dan perdebatan dengan orang-orang Farisi ini menjadi seperti perumpamaan yang dilaksanakan di depan mata kita. Bukan saja kata, tetapi perilaku, kegiatan mereka menyatakan perumpamaan ini. Ini perumpamaan kegiatan, bukan perumpamaan kata. Ya, ini di seluruh ini menyatakan kebenaran, menyatakan keadaan mereka yang percaya dan menyatakan keadaan hati mereka yang menolak.
sebagai terang dunia. Ayat 5 ya. Sebagai terang dunia, dia datang. Dan penyembuhan tadi menyatakan peranan Tuhan Yesus sebagai dia yang menyatakan Allah. Kata ini menghakimi merujuk pada kegiatan membedakan. Membedakan. Kata ini tepat di sini. Karena dia membedakan antara mereka yang percaya kepada dia dan mereka yang menolak. Keadaan hati mereka dibedakan. Maka ya, sekali lagi, kata ini tepat. Dia membedakan antara mereka yang rohaninya buta dan mereka yang rohaninya dapat melihat. Dan juga indahnya di sini, rohani yang dapat melihat ada di manusia yang sekarang dapat melihat. Pernyataan ini berakar dalam Yesaya pasal 6 ayat 9 dan 10 dan pasal 42 ayat 18-20. Tuhan Yesus datang supaya mereka yang tidak melihat tetapi siap mengakui kebutaan dan keperluan mereka, seperti dia yang disembuhkan tadi, dapat melihat dan dapat memahami bahwa dia adalah terang dunia, juru selamat dunia, dan mereka jadi selamat. Tetapi juga barang siapa yang dapat melihat menjadi buta, mereka dapat melihat secara jasmani, tetapi mereka kebutaan rohani mereka dinyatakan. Pasal 9 ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Terjemahan ini yang berada di situ, ya boleh, tetapi Yunaninya met autu, meta itu met autu berarti dengan dia. Mereka dengan dia. Mereka bukan dengan dia sebagai pengikut, tetapi mereka di situ. Jadi secara harfiah di dalam ayat 40 ini mereka bersama dia. Dan mereka bertanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Sebenarnya mereka heran bahwa Rabi Yesus akan mengatakan itu. Mereka pasti bahwa mereka tidak buta. Dan mereka bingung, bagaimana mungkin kiasan itu dapat dipakai mengenai keadaan mereka. Pasal 9 ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Ini sebenarnya agak sulit dipahami ayat ini, karena kita berpikir seandainya mereka orang Farisi yang buta secara jasmani, ya dosa mereka masih ada. Tetapi dia berkata, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Mereka berdosa. Jadi dengan arti apa ini mereka tidak ada dosa? Seandainya mereka buta, mereka tidak punya dosa. Rupanya mungkin maksud Tuhan Yesus adalah seandainya mereka buta, maka sebagai orang yang buta secara jasmani, mereka tidak melihat tanda-tanda yang dia adakan, dan mereka tidak punya dosa, yaitu dosa menolak dia yang, ya jelaslah dia Mesias. Itu dosa mereka menolak dia yang jelas Mesias. Sebenarnya mereka sebagai orang yang dapat melihat, mereka menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Rabi Yesus itu, sehingga mereka tidak punya dalih dan dosa mereka menetap. Boleh membandingkan pasal 15 ayat 22. Sebagai ringkasan, ingatlah Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Kedua ayat ini seolah-olah dijalankan di depan mata kita, dinyatakan di depan mata kita di dalam, ya sebenarnya seluruh pasal 9 ini. Seolah-olah kata Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12 dipamerkan di depan kita. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada orang Yahudi, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerima dia. Ini orang Farisi mewakili bangsa Yahudi. Mereka menolak dia. Walaupun mereka milik kepunyaannya. Namun ada yang menerima dia. Ada yang percaya dalam namanya. Dia buta sejak lahir, tetapi dia menjadi orang percaya. Dia dapat melihat secara jasmani, tetapi juga dia dapat melihat secara rohani. Dia melihat bahwa Rabi Yesus itu sebenarnya terang dunia, dan dia percaya dan pasti kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah.